Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Ingin ngobrol ringan. Ngopi dulu, ngopi sore-sore. Bismillah. Jadi dari Twitter, ini adalah ada satu akun ya, Statement Dave. Dia ini bikin semacam kayak pertanyaan Manchester United Awards. Sebenarnya kalau nggak salah musim lalu gue juga sempat bikin ini, atau bahkan gue juga sempat menerka-nerka, menebak ya untuk musim ini 2022-2023 siapa yang akan menjadi pemain terbaik dan lain-lain. Tentu saja ajang resminya ya sudah selesai, Sir Matt Busby Award, lalu juga Player of the Year, voted by the player, artinya dipilih oleh para pemain Manchester United sendiri, ini sudah selesai. Yang mendapatkan keduanya kebetulan sama Marcus Rashford. Nah, kali ini gue ingin iseng-iseng aja ya. Nanti tentunya Sobat Football United juga bisa ngisi dan ditulis siapa nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria ya, yang gue ambil sekali lagi dari Statement Dave ini, yang menurut gue menarik nih untuk diobrol ringankan kali ini. Oke, dimulai dari Player of the Season, pemain musim ini. Menurut gua pemain musim ini adalah Marcus Rashford. Kalau menurut gua Marcus Rashford menjadi ujung tombak atau mesin gol dari Manchester United. Raihan golnya sangat luar biasa, berperan sangat-sangat vital di lini depan Manchester United. Banyak sekali menjadi penentu dalam Manchester United meraih kemenangan, meraih poin, bisa secara fleksibel dimainkan di depan ataupun di kiri, bahkan juga sesekali dimainkan di kanan. Dilihat juga progres dari Marcus Rashford musim ini luar biasa dibandingkan dengan musim lalu. Dan menurut gua secara keseluruhan, bagaimana Marcus Rashford ini bisa menjelma menjadi senjata andalan Manchester United di lini depan. Bagaimana gerakannya yang cepat, penetrasi juga berani, lalu juga skill, yang menurut gue musim ini menjadi musim yang luar biasa bagi seorang Marcus Rashford. Oleh karena itulah menurut gue Player of the Season-nya adalah Marcus Rashford. Lalu yang kedua, Young Player of the Season, jelas menurut gue ya, Viva Garnacho running down the wing, here United sing. Viva Garnacho, pemain muda ini luar biasa mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag, bahkan langsung memikat hati para fans terutama di Old Trafford dengan dianugerahkan dalam tanda kutip chance yang tadinya milik Cristiano Ronaldo diberikan kepada seorang Garnacho. Garnacho juga di musim ini mendapatkan perpanjangan kontrak sama seperti Marcus Rashford yang sedang diproses ya perpanjangan kontraknya. Artinya apa? Kedua pemain ini sama-sama dianggap menjadi bagian dari proses dalam membangkitkan kembali Manchester United oleh Erik ten Hag. Garnacho tentu saja sebagai pemain muda masih banyak yang harus dikembangkan. Bagaimana ketenangan, pengambilan keputusan, lalu juga kontribusi dalam bertahan. Menurut gue ini harus ditingkatkan dan gue menilai sih dia punya masa depan yang cerah. Dan dengan diperpanjangnya kontrak dari Garnacho ini membuktikan kalau sang pemain pun juga sangat percaya masa depannya ada di Manchester United. Yang ketiga, Most Improved Player of the Season. Pemain yang sangat berkembang musim ini. Ada beberapa pilihan. Gua sempat berpikir seorang Luke Shaw. Luke Shaw tampil luar biasa musim ini. Perannya di sektor kiri dan juga sektor back tengah. Tapi gue melihat bahwasannya Luke Shaw ini perkembangannya dari musim lalu sebenarnya sudah bagus, ya kan? Dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer, lalu juga Ralf Rangnick ada naik turunnya, tapi Luke Shaw menurut gue memiliki perkembangan yang jelas sehingga menurut gue ya paling berkembang lah. Banyak pemain yang berkembang sebenarnya, tapi gue melihat Luke Shaw ini menjadi salah satunya. Walaupun demikian, ya, salah satu yang paling berkembang. Tapi yang
Nomor satunya, ini gimana sih ngomongnya ya, paling berkembang tapi masih ada lagi yang lebih berkembang itu deh ya. Adalah Aaron Wan-Bissaka sih menurut gue. Aaron Wan-Bissaka ini most improved player of the season. Bagaimana sebenarnya dari akhir musim lalu ya, dia ini sudah tergeser oleh Diogo Dalot. Lalu berterusan di awal musim ini, Erik ten Hag lebih percaya ke Diogo Dalot. Dikabarkan dia siap dilepas, mencari harga yang pas. Lalu sempat juga cedera, ya kan, ada gangguan fisik, sehingga di awal-awal musim menit bermainnya tidak banyak. Bahkan di beberapa kesempatan, Erik ten Hag lebih memilih Tyrell Malacia untuk yang mengisi sebagai backup ya di posisi bek kanan. Pada saat itu gue berpikir ya nampaknya Erik ten Hag tidak percaya kepada seorang Aaron Wan-Bissaka. Walaupun demikian, Erik ten Hag mengatakan bukan karena faktor tersebut, tapi karena faktor situasi fisik dari Aaron Wan-Bissaka yang nggak siap. Kebangkitannya menurut gue adalah setelah Piala Dunia, Diogo Dalot absen, ada cedera, ada pemulihan, Aaron Wan-Bissaka yang diberikan kepercayaan luar biasa menurut gue. Tampil bagus dan konsisten. Padahal ketika di waktu jeda Piala Dunia di uji coba di Spanyol, gue tidak melihat Aaron Wan-Bissaka ini penampilannya istimewa. Tapi justru setelah itu ya, ketika masuk ke ajang resmi sampai dengan akhir musim, Erik ten Hag sangat-sangat percaya kepada Aaron Wan-Bissaka. Bahkan sekarang beritanya sudah semakin mereda ya. Nampaknya sektor bek kanan Manchester United ini akan tetap diisi oleh Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot karena kompetisi antara keduanya ini akan sengit. Dan diharapkan tentu saja akan meningkatkan lagi kualitas di antara keduanya. Signing of the season, ya, pemain yang didatangkan musim ini yang memberikan kontribusi yang luar biasa ke permainan Manchester United sepanjang musim. Ada dua calonnya, langsung aja Lisandro Martinez atau Casemiro, tapi gue lebih memilih Casemiro. Lisandro Martinez bagus ya, tapi gue melihat juga banyak inkonsistensi di lini belakang, di mana Manchester United sering ada momen-momen kehilangan konsentrasi, dan beberapa kali juga momen tersebut dengan Lisandro Martinez ya. Tapi Casemiro menurut gue sangat luar biasa pemain ini yang ketika datang, gue ulangi lagi, banyak sekali pendapat dari fans Manchester United, Casemiro bukannya Frankie de Jong, Casemiro harganya kemahalan, Casemiro sudah habis, sudah tua, pindah ke liga lain, ini hanya tinggal menambah pemasukan income saja, terima gaji buta bahkan. Tapi justru sebaliknya, dia sesuai dengan yang diharapkan oleh Erik ten Hag, memberikan pengaruh yang sangat positif baik itu di atas lapangan maupun juga di dressing room. Jadi gue menilai signing of the season adalah Casemiro. Lalu surprise of the season, kejutan dari musim ini, ada beberapa calon ya. Gua melihat kejutan musim ini Tyrell Malacia. Itu juga salah satu kejutan musim ini. Gua melihat Fred juga salah satu kejutan musim ini. Siapa lagi ya? Gua melihat, ataupun Facundo Pellistri juga gua melihat itu kejutan musim ini. Walaupun demikian, dari 3 nama tersebut gua menilai Tyrell Malacia sih. Kenapa Tyrell Malacia kejutan musim ini? Karena gua menilai pemain ini masih muda ya, pemain ini baru pertama kali keluar dari, bukan cuma keluar Belanda loh ya, keluar dari Rotterdam loh, bayangkan. Tapi dia bisa beradaptasi dengan cepat ya, dengan tim barunya, bahkan penampilannya menurut gua secara umum bagus ya, dengan karakter yang berbeda di sektor bek kiri, bisa memberikan persaingan yang ketat, bisa memberikan backup juga bagi seorang Luke Shaw, dan gue menilai memiliki masa depan yang juga cerah bersama dengan Erik ten Hag di Manchester United. Karena itu gue memilih surprise of the season adalah Tyrell Malacia. Game of the season, ada beberapa pertandingan, kemenangan 2-1 menghadapi Liverpool itu sangat melegakan, menyenangkan betul menurut gue ya. Lalu kemenangan menghadapi Manchester City pun juga demikian di Derby of Manchester 2-1 pada saat itu juga memberikan kebahagiaan bagi gua. Kemenangan menghadapi Barcelona ya, memastikan melangkah ke babak selanjutnya pun juga demikian. Jadi 3 partai ini menurut gua juga partai yang besar. Menghadapi Tottenham Hotspur pun juga demikian. Menurut gua tuh salah satu penampilan terbaik musim ini dari Manchester United. Penampilan menghantam Chelsea, memastikan tiket Liga Champions juga merupakan pertandingan yang sangat gue nikmati. Tapi dari beberapa pertandingan yang gue sebutkan tadi, kemenangan menghadapi Manchester City gue pilih sebagai game of the season. Kenapa? Manchester City sedang sangat perkasa, sangat digdaya ya, itu yang terjadi, itu kenyataannya selama beberapa musim.
di kompetisi domestik Liga Inggris tentunya, bahkan menjadi juara Liga Inggris kan musim ini. Tapi Erik ten Hag di musim pertamanya bisa meramu strategi, bisa memberikan motivasi sehingga pemain Manchester United tampil luar biasa nih di atas lapangan dan akhirnya mampu memenangkan pertandingan walaupun sempat ketinggalan dulu lagi kan. Ini menurut gue sangat luar biasa. Itu oleh karena itulah gue pilih menjadi Game of the Season. Dan Most Valuable Player MVP siapa? Menurut gue adalah seorang Bruno Fernandes. Mungkin Sobat Football United ada nama yang berbeda dari kategori-kategori yang lain yang tadi sudah disebutkan. Tapi nggak apa-apa ya, berbeda asal sopan. Bisa cantumkan alasannya. Kalau gue kenapa Bruno Fernandes, dia tidak tergantikan di lini tengah Manchester United. Tercatat 2 kali kalau nggak salah dia absen. Dan dua-duanya Manchester United tidak bisa mendapatkan hasil maksimal ya. Dia menurut gua kapten sesungguhnya di atas lapangan, pilihan dari Erik ten Hag. Artinya Erik ten Hag percaya dia bisa menjadi kepanjangan tangan dari Erik ten Hag di atas lapangan, memimpin rekan-rekannya baik itu di atas lapangan maupun juga di dressing room. Pengaruhnya sangat luar biasa baik itu teknis maupun non teknis. Salah satu pemain yang memberikan kontribusi berupa visi bermain yang juga sangat brilian ya, bagaimana key passes lalu juga created chances yang sangat banyak dari Bruno Fernandes. Sehingga gua pilih Bruno Fernandes musim ini menjadi most valuable player bagi Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain ya mengenai kategori-kategori ini? Nggak masalah, berbeda. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.